Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Serigala Pegunungan Tepus bagian kedua. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Ida, kau terlalu lelah. Tanggung jawabmu sebagai ketua KKN memang sangat berat. Apalagi kita bisa dikatakan terdampar di tempat ini, seperti di dunia lain yang sangat jauh dari peradaban. Sulam, diamlah. Dengarkan semua penjelasanku dahulu. Kemarin malam aku sampai tak sadarkan diri. Mengapa aku sampai begitu? Sudah tentu aku sangat takut dan shock. Ida menggigil. Beberapa hari yang lalu kutemukan bulu kehitaman yang aneh di baju dan ranjangku. Ada beberapa helai. Aku tidak punya bulu ataupun hewan yang aku bawa ke kamar ini. Mungkin dari kasur atau selimut. Kasur dan selimut di rumah ini tidak ada yang berbulu. Lalu dari mana bulu-bulu itu? Itulah yang mengganggu pikiranku. Aku benar-benar takut. Ida mengeluh panjang. Mira yang masih duduk terdiam di tepi pembaringan segera berkata, Ida, baiknya kau lanjutkan tidurmu. Istirahatlah, besok pagi akan menjadi hari yang berat untuk kita. Zul, bisa kau kembali ke kamarmu? Aku menoleh ke arah Mira. Gadis itu duduk di tepi pembaringan di sebelah kanan. Sementara Ajeng dan Mima duduk di kursi yang terletak hampir di pojok ruangan itu. Mereka berdua terdiam. Cahaya pelita lampu minyak menyirami sosok kedua gadis itu. Kembali lagi, aku menoleh ke arah Ida yang sudah membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Istirahat yang nyenyak, besok pagi kita bisa bekerja dan bertemu lagi. Aku balik dulu ke kamarku. Ida hanya mengangguk lemah, lalu seulas senyum merekah di bibir kecilnya. Pandangannya lekat-lekat memandang ke arahku. Aku sentuh pipinya sembari membetulkan letak selimut yang membungkus tubuhnya. Kelopak mata Ida perlahan-lahan terkatup dan aku beranjak. Lalu dari kamar itu diikuti dengan 3 pasang mata yang ada di tempat itu. Ini benar-benar merupakan satu pemandangan yang suka dicari tandingannya. Di kaki pegunungan Tepus sebelah selatan, di bawah udara yang sejuk dalam tiupan angin lembut, terdapat sebuah lembah yang ditumbuhi aneka ragam pohon-pohon bunga. Bagian tanah yang tidak ditumbuhi pepohonan menghijau pendataran rumput. Di ujung timur lembah menjulang tinggi pohon-pohon berdaun aneka warna. Di sebelah barat pada ketinggian yang menurun, diapit oleh pohon-pohon bunga dan pendataran rumput, mengalir sebuah anak sungai. Dari induknya di pegunungan Tepus, anak sungai ini mengalirkan air yang sejuk bening ke dalam lembah, di mana terdapat sebuah telaga berbentuk bulat telur, seperti air sungai yang menjadi sumbernya. Air telaga itu sebenarnya berwarna biru, namun pantulan daun-daun pepohonan dan bunga-bunga yang sedang berkembang, serta pendataran rumput yang seperti berkilauan tertimpa cahaya matahari, membuat air telaga memiliki belasan warna yang indah menakjubkan. Bagian tepi telaga dilingkari oleh batu-batu besar hitam. Demikian rata dengan bagusnya letak bebatuan itu hingga sulit dipercaya kalau batu-batu itu terletak dengan sendirinya
tanpa diatur oleh tangan manusia. Di antara bebatuan di sepanjang tepian telaga, tumbuh banyak pohon-pohon bunga melati yang menebar bau harum semerbak. Siapa saja yang berdiri di tepi kolam pasti akan tergerak hatinya untuk turun ke dalam air. Berkecimpung bermain air, ternyata dalamnya hanya sebatas dada. Pada malam hari, apalagi ketika saat bulan purnama, pemandangan di atas kolam dan sekitarnya sungguh sangat menakjubkan. Namun sulit dipercaya kalau di balik semua keindahan dan kesejukan yang menyegarkan, tersembunyi misteri yang mengerikan. Saat itu memasuki musim panas. Pegunungan Tepus ini sangat sering dilanda kekeringan. Tanam-tanaman mulai kering. Para petani mulai mengeluh. Sumur-sumur banyak yang menjadi kering. Bahkan sungai-sungai besar mulai surut airnya. Tapi anehnya, kalau kekeringan yang menggila itu seperti tidak sanggup menyentuh kaki selatan Pegunungan Tepus, di mana terletak telaga yang dikitari pemandangan indah itu. Pohon-pohon bunga di sana tetap subur dan berkembang sebagaimana biasanya. Rerumputan tetap hijau, anak sungai tetap mengalirkan air sejuk ke dalam kolam, dan tiupan angin tetap lembut menyegarkan. Itulah Telaga Muncar. Aku duduk di atas batu yang ada di tepi telaga. Kedua kaki aku masukkan ke dalam telaga. Hawanya sangat dingin tapi menyegarkan. Di ujung sana aku lihat Alip dan Nathan tengah mandi berkejar-kejaran sembari tertawa-tawa. Sepertinya dua orang itu memiliki kulit yang sangat tebal. Sementara di ujung lainnya aku melihat Mirna, Ajeng, Mima hanya memakai kemben, tampak sedang membersihkan kulit dengan menggosok badan menggunakan batu berbentuk tonjong. Kulit tubuh gadis itu tampak berkilau ditimpa cahaya matahari pagi. Tidak ada Ida, gadis manis yang diam-diam aku taksir bersikeras bahwa ia tidak akan sedikitpun pernah menginjakkan kaki di telaga itu. Sosok anjing yang hampir setiap malam selalu meneror dia di mimpinya penyebab hal itu. Aku menghela napas panjang. Terlihat air telaga sangat bening dan jernih. Sesekali terlihat beberapa ekor ikan mas yang besar-besar berenang maju mundur dengan tingkah yang menyenangkan. Pikiranku melayang saat kejadian tadi malam di tepi desa. 3 ekor anjing yang sangat besar di tengah jalan seperti hendak menghadang langkahku. Bulu kudukku tiba-tiba meremang. Lalu tiba-tiba terdengar sapaan seseorang. Hei, aku menoleh. Seorang pemuda bercelana panjang jin berwarna hitam pudar yang digulung bagian bawahnya sampai ke pertengahan betis. Memperlihatkan sepatu boot yang tinggi berdiri di atas batu karang yang hanya berjarak 3 langkah dari tempatku duduk. Wajahnya klimis dengan rambut yang tersisir rapi. Cepat aku teringat bahwa dia adalah seorang dari kelima yang berunda malam yang kutemui tadi malam. Hai, aku balas menyapa, lalu menunjuk ke golok besar yang terselip di pinggangnya. Mau kemana? Nyari madu di hutan sana. Telunjuknya mengarah ke rapatan ke pepohonan yang berada di atas bukit. Lagi mandi. Rencananya seperti itu, tetapi airnya sangat dingin. Aku jadi mengurungkan keinginanku. Lalu dia tersenyum mendengar jawaban itu. Oh ya, kalau mau ikut ke hutan sana. Di sana pemandangannya indah. Tidak akan kau temui pemandangan yang seperti ini di kota. Aku memikirkannya, lalu teringat tugasku di sini untuk ber-KKN, bukan berwisata. Aku juga berpikir Ida yang bisa dikatakan
sedang tidak begitu sehat dan butuh seseorang untuk mendampingi. Tidak, aku mesti melakukan banyak pekerjaan dan kegiatan di desa ini. Terima kasih. Tanpa ku minta atau ku persilahkan, ia kemudian duduk seenaknya di atas batu, menjulurkan kakinya ke dalam telaga tanpa melepas sepatu boot yang dikenakannya. Air telaga seketika menjadi keruh berlumpur, tapi setelahnya jernih lagi. Agak urakan anak ini, pikirku selaya bersandar pada sebatang pohon kelapa. Ia mengelurkan bungkusan rokok dari saku kemeja kotak-kotaknya, menyodorkan ke depan mukaku. Ku ambil sebatang dan ia menyelutkan korek api pada rokok yang telah menempel di sela bibirku. Pemuda itu lantas berkata, "Kita belum kenalan." "Oh ya," tangannya aku jabat. "Namaku Zulham." "Aku Denny, kau dari Jogja?" Aku mengangguk. "Dan kau?" "Aku warga asli desa Telaga Muncar." Seperti takut didengar orang lain, Denny mencondongkan wajahnya sedikit di depan lantas berkata, "Keluargaku mengundang kalian datang makan malam di rumahku." Aku berusaha menolak, tak kala belum sempat mulutku terbuka, Denny cepat-cepat memotong. "Keluargaku merupakan cikal bakal desa Telaga Muncar. Kami sebagai tuan rumah yang baik harus menjamu tamu yang datang di desa ini. Apalagi kalian kesini dengan tujuan yang baik. Kami tunggu lepas jam 7 malam." Dia tersenyum, entah mengapa. Senyum itu terasa aneh di mataku, seperti seringe yang seperti menyeringai. "Baiklah, tetapi di mana rumahmu?" "Terus terang, aku baru datang di desa tadi malam." "Kau lihat ujung jalan itu?" Denny menunjuk ke arah jalan setapak kecil yang berada di ujung telaga. "Ikuti saja jalan lurus itu. Nanti ada sebuah rumah besar. Disitulah rumahku, rumah keluarga Dargo." Aku hanya menganggukkan kepala mendengar penjelasannya. Sinar matahari semakin terang dan hangat. Tidak seperti tadi saat aku datang ke telaga ini. Beberapa orang warga desa terlihat telah berdatangan ke telaga itu. Beberapa juga berjalan membawa cangkul, sabit dan sekop. Tampaknya siap akan pergi bekerja. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Kami berdua menoleh serentak. Ajeng tahu-tahu telah berada di belakangku. Sepasang mata gadis itu memandang lekat-lekat ke arahku. "Kalau kau sudah selesai mandi, lekas kita kembali ke camp. Kita di sini bukan untuk ngobrol atau wisata." Aku hanya tersenyum kecut. Mungkin Ajeng juga merasa 1 minggu ini menjadi hari yang berat. Sementara aku datang terlambat dan terlihat hanya bersantai-santai. Aku memaklumi akan hal itu. Denny lantas berdiri. "Benar, kau tidak mau ke sana?" "Lain kali." Denny segera berlalu di hadapanku, seperti terburu-buru. Setelah sebelumnya tersenyum tipis ke arahku, Ajeng memandangi punggung pemuda itu sampai menghilang di antara rimbunan semak belukar. Kemudian tanpa sedikit pun mengeluarkan sepatah kata dari mulutnya, gadis itu balik badan dan meninggalkan aku yang masih duduk di atas batu tepi telaga. Aku beranjak lalu berlari dengan mengikuti langkah Ajeng dari belakang. Pemandangan sunyi dan suram, cahaya bulan mengintip di sela-sela pepohonan. Bulan yang nyaris purnama sempurna tidak mampu menerangi gelapnya jalan yang kami lalui. Jalan setapak berbatu dan berlubang itu lenggang, terbalut kabut dan kanan kiri dikelilingi pepohonan hitam dan mencekam. Sesekali suara burung hantu mengiringi malam, mendengarkan lengkingan yang serak menakutkan.
aku berjalan paling depan. Nathan, Alit, Ajeng, Mirna dan Mima mengikutiku dari belakang. Di mana Ida? Ya, dia sengaja tidak ikut. Nampaknya kondisi pikirannya belum siap. Apa Yul? Ke tempat keluarga Dargo? Terus kalau kita ke rumahnya, mesti lewat telaga itu? Tidak, aku tidak mau. Lebih baik aku tinggal di rumah saja. Mencicil membuat laporan dan tetek bengeknya. Ayolah, kau ketuanya. Apa kata orang yang mengundang kita nanti? Sekali lagi, tidak Zul. Akhirnya aku menyerah. Tak kala aku lihat paras gadis itu mulai memerah di kedua matanya, tampak berkaca-kaca. Lamunanku buyar saat suara gerutuan Ajeng terdengar di telinga. Zul, kau tidak salahkah? Kakiku sudah pegal. Rumah keluarga Darko belum juga terlihat. Ajeng diam-diam menyesal telah ikut ajakan Zulam untuk memenuhi undangan keluarga Darko. Jangan-jangan salah jalan, Zul. Alit kelihatan gelisah, sesekali menarikkan kacamata minus yang melorot sampai di batang hidungnya. Tidak, tadi pagi Denny menunjuk ke arah ini. Aku berusaha memilah diri. Sejujurnya aku juga mulai takut. Jalan setapak ini seperti tidak berujung. Makin jauh makin pekat. Aku menyorotkan senter ke berbagai arah. Setelah berjalan beberapa saat, terlihat di depanku sebuah bangunan besar menjulang kokoh. Bangunan itu mirip bangunan zaman kolonial Belanda. Ada undak-undakan yang tidak lumayan tinggi dari batu untuk mencapai ke serabi depan. Halaman-halaman yang sangat luas dengan beberapa pohon asem di beberapa sudutnya. Di kanan bangunan itu menjulang tiang dengan kincir angin raksasa di ujungnya. Gemuruh suara kincir raksasa itu terdengar tidak berkeputusan. Pada siang hari saja suaranya begitu ngeri menggetarkan, apalagi pada malam hari. Di sekeliling rumah tua itu berpagar besi. Beberapa pagar yang mengelilinginya bengkok dan hampir roboh. Beberapa potong pagar menjorok keluar. Besi pagar telah usang dan berkarat dimakan usia. Keganjilan rumah besar itu belum sampai di situ saja. Tak kalah sinar senter yang aku sorotkan membentur sesuatu. Ada beberapa gundukan di halaman itu. Beberapa gundukan itu menyerupai kuburan. Mira menarik lengan bayuku. Di bawah temeram sinar bulan, aku dapat melihat pucatnya wajah Mira. Gadis itu sangat ketakutan. Zul, kita pulang saja yuk. Itu bukan rumah orang. Lebih mirip kastil atau mungkin rumah hantu. Aku hanya diam saja. Kupermainkan sorot sinar senter yang ada di tangan. Mencoba meyakinkan apakah gundukan itu memang sebuah kuburan. Deretan kayu terpanjang di atas gundukan tanah. Itu adalah nisan. Entah berapa umurnya. Entah itu kuburan siapa. Nisan-nisan bisu memantulkan bias ke berbagai arah, tetap saja sunyi dan gelap. Pintu tebal dari kayu terlihat kokoh tiba-tiba bergetar dan bergerak membuka. Sosok tubuh tinggi dengan rambut panjang tergerik berdiri di ambang pintu. Cahaya bulan yang merembes dari sela-sela pepohonan membiaskan wajah itu. Sosok wanita parubaya, mukanya tirus dengan mata cekung, pandangannya dingin menyeramkan. Pakaian seragam asisten rumah tangga berwarna hitam dan putih membungkus tubuhnya. Perempuan parubaya ini membungkuk, langsung memberi hormat ketika melihat kemunculanku dan kelima temanku yang berdiri mematung di muka pintu. Kalian mahasiswa yang sedang KKN di desa Telaga Muncar. Perempuan itu suaranya sangat datar, hampir tanpa intonasi. Benar Bu,
Aku tergagap menjawabnya. Angin malam tiba-tiba bertiup kencang. Terdengar kepakan sayap kelelawar yang terbang dari puncak pohon asem dan menghilang di kegelapan malam. Perempuan kurus parubaya itu lalu memberi isyarat untuk mengikuti. Bersama-sama dengan kelima kawanku, aku melangkah mengikuti perempuan itu. Bagian tengah ruangan itu ternyata sangat besar. Lantai dari batu marmer berkilauan memantulkan cahaya beberapa lilin yang diletakkan dalam tatakan terbuat dari perak. Tatakan itu menempel berjajar di tembok. Sebuah lukisan keluarga yang sangat besar menempel di dinding tengah ruangan. Orang-orang di lukisan ada 5, 3 lelaki dan 2 perempuan. Ketiga lelaki memakai setelan jas dan 2 perempuan memakai gaun panjang berwarna krem. Layaknya noni-noni Belanda. Di tengah ruangan, perempuan kurus pembantu rumah keluarga Dargo mengajak kami menuruni ke tangga bawah. Tangga itu terbuat dari batu marmer berwarna kelabu. Suara langkah kaki kami bergema di seantero ruangan itu, menimbulkan aura yang aneh. Tidak berapa lama aku melihat ada cahaya terang di sebelah depan. Ruangan tengah yang sangat lega dan besar. Di depan kami terbentang meja yang diapit kursi berjongkok empuk berwarna merah yang tersusun rapi. Aku melihat hanya ada 2 orang yang telah duduk menunggu kami. Salah satunya sudah aku kenali, Denny. Ya, Denny, pemuda yang tampak selalu rapi itu. Malam itu dia mengenakan kemeja putih. Duduk di sebelah sisi kanan meja. Di paling ujung meja duduk seorang lelaki tua. Meskipun usianya bisa aku taksir sekitar 70-an lebih, akan tetapi air mukanya masih terlihat gagah dan kukuh. Wajahnya juga klimis, sama sekali tidak ada bulu di sana. Rambutnya yang sudah hampir semua putih disisir rapi ke belakang. Sesekali lelaki tua itu menyedot pipa gading berwarna krem yang terselip di sudut bibirnya. Bau tembakau yang wangi seperti bukan tembakau biasa terbakar memenuhi tempat itu. Di atas meja, terutama di kepala meja, terdapat banyak makanan bermacam-macam olahan daging, sayur-sayuran, dan buah-buahan. 3 buah teko besar berwarna sirpel menebarkan aroma wangi yang menggiurkan. Di setiap sisi meja terdapat piring besar dan sendok garpu serta pisau makan yang terbungkus sapu tangan putih. Lelaki tua berpakaian hitam itu memberi isyarat pada kami untuk mengambil tempat duduk. Nathan, Ajeng, dan Alit duduk di kepala meja sebelah kiri, sedang aku diikuti oleh Mira serta Mima duduk di bagian tengah. Lelaki tua yang menghisap pipa sesaat memandang berkeliling, lalu pipanya berpaling pada Denny. Semua yang duduk sudah hadir? Sudah, kek. Denny menjawab sembari mengangguk. Perkenalkan dulu, aku Dargo. Dan ini Denny, cucuku satu-satunya. Dan yang tadi menjemput kalian di depan bernama Gina, pembantu yang setia di keluarga Dargo. Suara lelaki tua itu berat dan memancarkan kewibawaan yang sangat nyata sampai di hatiku. Suara lelaki tua itu kembali bergema lagi. Aku sudah lama menunggu adanya adik-adik ini. Jogja sangat banyak universitas terkemuka. Cendekiawan muda juga tentunya sangat banyak. Saya mewakili penduduk desa Telaga Muncar mengucapkan terima kasih pada kalian yang telah sudi datang ke desa ini, dan khususnya telah memenuhi undanganku malam ini. Kita akan berbincang-bincang santai malam ini, tapi sebelumnya silakan kalian makan dulu. Kebetulan aku juga sangat lapar.
kalian juga sudah lapar bukan? Sebelum mulai pembicaraan kita, makan dan minum dulu sekenyangnya. Ah, Darko tertawa terbahak-bahak. Aku dan kelima kawanku dengan segan segera membalik piring yang sudah terungkap di atas meja. Lalu dengan diiringi senyum kaku dan malu-malu, mengambil nasi dalam wadah berwarna silver. Kepulan asap putih masih terlihat di tumpukan nasi itu. Aku mencoba mencairkan suasana yang kaku di meja makan itu. Kakekmu elit juga, Den. Denny menghentikan kunyahan daging sapi yang ada di mulutnya. Memang kakekku dulu tuan tanah di zaman Belanda. Tapi jangan salah, dia tidak pernah berpihak pada company. Bahkan beliau sering sekali membagi-bagikan bahan makanan dan uang untuk penduduk desa ini. Denny berkata setengah bangga. Darko yang kembali menghisap pipa gadingnya tersenyum mendengar perkataan cucunya itu. Jangan kau percaya perkataan si Denny. Siapa namamu tadi, nak? Kening orang tua itu mengerenyit mencoba mengingat-ingat namaku. Zulham, Pak. Jawabku malu-malu. Pak Darko hanya manggut-manggut seraya menghisap pipa rokoknya lagi. Oh, jadi Pak Darko dulu tuan tanah ya? Nathan berusaha ikut larut dalam pembicaraan. Sementara Mira, Ajeng dan Mima hanya sekedar mendengarkan sambil sesekali minum sirup berwarna merah yang ada di gelas mereka masing-masing. Begitulah tuan tanah yang rajin dan tidak mencekik pada penduduk desa. Sehingga kakekku disanjung-sanjung dan dihormati oleh penduduk desa saat itu. Kalian lihat tadi kincir besar di depan. Aku dan Alit mengangguk bersamaan. Itu dulu digunakan untuk menggiling padi. Oh ya, lukisan di bawah itu kalau tidak salah ada gambar Pak Darko juga. Lukisannya sangat bagus, mirip foto dari kamera. Iya, itu kakekku semasa muda. Ada juga nenekku dan ayahku. Lukisan itu dibuat oleh seorang pelukis ulung di masa itu. Aku terdiam sejenak. Pikiranku melayang pada lukisan di atas itu. Seorang wanita asing. Ya, wanita Belanda. Nenekmu bukan pribumi? Denny tertawa. Iya, nenekku orang Belanda. Aku sempat melihat perubahan paras Pak Darko yang duduk di ujung. Wajah itu tiba-tiba terlihat kuyu dan sedih. Aku memandang sekali lagi pada laki-laki tua itu. Tetapi ia sudah keburu berdiri, kemudian meninggalkan meja makan tanpa permisi. Lalu tubuhnya lenyap di balik tirai pintu berwarna ungu yang berada di samping ruang tengah. Jam antik yang berada di ruangan tengah terdengar berdentang keras 11 kali. Suaranya bergema sampai keluar rumah besar itu. Saat itu aku dan kelima kawanku bersama Denny berdiri di samping rumah. Pemuda klimis itu mengantarkan kami ke sebuah mobil lusuh sejenis L300 berwarna putih kusam dengan cat yang memudar warnanya, serta beberapa bagian bodi yang tertutup dempul. Satu persatu dari kami masuk ke dalam mobil putih itu. Denny yang duduk di belakang kemudi beberapa kali menoleh ke belakang, mengecek apakah kami sudah siap atau belum. Sudah semua. Jangan sampai kalian tercecer di kuburan depan itu. Lepas itu terdengar suara cekikikan pemuda itu. Ajeng tampak merenggut mendengar candaan dari Denny. Kita berangkat sekarang. Suara mesin mengeram tak kala Denny memutar kunci stop kontak. Mobil itu perlahan merayap meninggalkan rumah keluarga Darko. Tidak berapa lama mobil itu telah melewati jalan yang berbatu dan tidak rata. Beberapa kali Ajeng menjerit tertahan,
tak kalah ban mobil membentur tonjolan batu ataupun lubang yang menganga di sepanjang perjalanan. Cahaya yang keluar dari lampu dan tampak tidak bisa berbuat banyak untuk mendembus kegelapan malam. Cahaya itu memantulkan bayangan pepohonan yang berdiri tegak, nyaris mirip penghuni dari alam lain yang sedang berdiri mengawasi kami. Hutan-hutan gelap di sisi kiri dan kanan. Kesepian itu agak terkuak waktu kami mendekat di salah satu kampung kecil. Den, yakin kita tidak salah jalan? Aku yang duduk di samping kemudi bertanya keheranan. Denny hanya tersenyum di gulung sembari mengoper gigi dan mempermainkan setirnya. Pemuda yang selalu gelimis itu berkata, "Ini jalan memutar. Kalau lewat kalian tadi waktu berangkat, tidak akan bisa dilalui oleh mobil." Aku hanya menganggukkan kepala. Memang jalan kami lewati tadi hanya setapak. Tidak mungkin bisa dilalui oleh mobil. Perhatianku terpusat ke orang-orang kampung yang sudah larut malam begini belum juga tidur. Sebelumnya banyak lentera dan sesekali obor berkelap-kelip di sana sini dan berjalan menjurus ke satu arah. Sayup-sayup kami mendengar suara ribut dan berisik. Semakin kami masuki perkampungan, semakin jelas terdengar apa yang mereka ributkan. Tampaknya mereka telah menangkap seekor anjing liar. Denny berkata perlahan, "Anjing? Apa anehnya?" Nathan tiba-tiba menyeletuk dari jok tengah. Kepalanya menjulurkan ke depan, berusaha melihat kejadian itu. Kalau tidak salah dengar, mereka juga menyebut sebagai anjing jejadian. Tentu saja mereka tangkap tadi adalah anjing jadi-jadian. Anjing jelmaan manusia yang ingin kaya dengan cara gampang, atau mungkin karena kutukan ilmu hitam. Kalau kau mau lihat, aku akan membawa mobil ini ke sana. Di kota mana ada tontonan seperti ini, iya kan? Ajeng dan Mima nampak pucat dan ketakutan. Sontak protes dengan Denny yang mengarahkan mobil ke arah kerumunan itu. "Brengsek kau Dan, kita pulang saja, pulang." Denny menyeringai. "Tuan Putri, sesekali lihat tontonan yang lain daripada yang lain. Kalau Tuan Putri tidak mau turun, ya silahkan tinggal di mobil. Cuma kalau terjadi sesuatu, bukan salahku ya." Denny kembali tersenyum antara bangga dan mencela makna dari senyuman itu. "Coba kalau aku tadi sempat bawa senapan atau golok." Matanya tampak berkilat-kilat, tak kalah mengatakan hal itu. Anjing yang diributkan itu terjebak di antara pagar bambu yang rapat dan tembok rumah seorang penduduk di kampung itu. Bertujuh kami turun dari mobil butut itu. Ajeng dan Mima mau tidak mau berjalan dengan bersunggut-sunggut di belakang Denny. Bergegas kami ikut bersama penduduk berkerumun melingkar di seputar pagar, terutama di bagian pintu masuk halaman. Sepasang mata merah mencorong mengintai dengan liar di sekitar kerumunan orang-orang. Taring panjang yang lengkung keluar dari sudut-sudut mulutnya yang lancip, tampak menantang. Kulitnya kelabu kehitam-hitaman, berbulu kasar, mengeram dengan hempasan-hempasan kaki berkuku tajam ke tanah. Jantungku berdegup kencang, bulu kudukku seketika meremang. Aku kenal dengan sosok binatang itu. Aku bahkan sangat hafal dengan sorot matanya. Itu adalah salah satu anjing yang mencegatku di tepi desa Telaga Muncar tempo hari. Aku melihat sebuah tombak tergeletak di tanah, juga beberapa golok dan pisau. Beberapa orang telah melempari anjing itu dengan batu besar dan potongan-potongan kayu. Anehnya binatang itu diam saja, tanpa berusaha untuk berkelit. Mataku terbelalak manakala benda-benda keras itu memantul tanpa menimbulkan luka sekali. "Ia kebal senjata!" teriak beberapa orang dengan gusar bercampur takut.
Hampir tidak bisa dipercaya. Guman alit yang berada di sampingku. Waktu kepungan itu kian merapat. Beberapa orang sudah melompati pagar bambu. Anjing itu tiba-tiba mengerang. Sebuah keluhan leher aneh keluar dari hidungnya yang berkembang kempis serta berlendir. Binatang itu berdiri di atas kedua kaki belakangnya bersamaan dengan jeritan aneh dari mulutnya. Bayangan binatang itu kian mengelam dan memulai membentuk bayang-bayang yang tidak nyata. Seseorang tiba-tiba berteriak, "Meludah ke tanah! Meludah ke tanah!" Dengan serempak, orang-orang yang berkerumpun semua meludah ke tanah. Sehingga rasa-rasanya tidak semili pun tanah yang tidak dibasahi oleh air liur. Dani terlihat meludah di belakangku. Meludah paling keras. Wajahnya tampak membayangkan kejijikan dan rasa mual yang berlebihan. "Den, mengapa harus meludah?" Aku bertanya dengan keheranan. Dani melihat ke mataku sejenak. Lantas ia bersungut-sungut menerangkan seseorang yang melakukan ngepet atau menjelma menjadi anjing untuk memperoleh kekayaan. Biasanya tidak bergerak sendirian selama ia mencari sasaran rumah-rumah orang kaya dengan menempelkan tubuhnya ke dinding. Sehingga harta yang diincar berpindah ke rumah si pelaku pesugihan itu. Maka salah seorang anggota keluarganya sudah siap dengan lilin yang menyala. Bila anjing jadi-jadian itu dalam keadaan bahaya seperti sekarang ini, maka lilin itu akan berkedip-kedip. Lantas penjaga harus meniup lilin. Maka anjing itu akan lolos dari pandangan mata orang-orang yang membahayakan dirinya. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan lanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.